Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Kabar Pacitan dan masih di Kiprah 10 tahun Pak In. Ya Bapak, seperti kita ketahui prioritas kesehatan adalah menjadi agenda khusus Bapak ya. Kita ketahui sendiri peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, terus sarana prasarana tetap terus Bapak kembangkan. Kalau menurut Bapak, apakah sudah ideal dengan kota Pacitan seperti ini, Pak? Nah itu ideal dan tidak memang ada ukurannya. Tapi menurut saya alhamdulillah, saya memang berupaya bagaimana rakyat itu kalau berobat tidak usah ke luar kota. Sehingga rumah sakit ini betul-betul harus ditingkatkan. Ya alhamdulillah sarana prasarana semakin meningkat, walaupun masih banyak hal-hal yang masih kurang. Tenaga SDM-nya juga sudah banyak, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilengkapi semua dokter spesialis ada, mudah-mudahan. Nah ini harapan kita rakyat itu mudah, tidak usah mengeluarkan dana banyak tapi cukup di Pacitan. Kalau kekurangan masih banyak. Nah, harapan kami, usia harapan hidup ini adalah di Jawa Timur, harapan kita bisa nomor 1 tertinggi, karena kondisi Kabupaten Pacitan yang adem ayem tentrem ini harapan kita adalah itu. Sehingga salah satu sarana yang kita pulih adalah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Kalau rakyatnya sehat, pinter-pinter, dompetnya mesti kantong. Harapan kita adalah itu. Iya baik Pak, tetap masih di kesehatan nih Pak temanya Pak. Tahun 2020 dan 2021 ini udah tahun yang sangat berat ya Pak, karena adanya wabah pandemi. Apa pesan Pak In mungkin untuk pemerintah ke depan dan juga masyarakat, karena kita ketahui penanganan yang dilakukan Pak In untuk memutus mata rantai penyebaran sudah mendapatkan apresiasi yang bagus dari Provinsi Jawa Timur. Monggo Pak In. Ya, harapan kami semuanya sadar bahwa COVID ini bisa ditanggulangi dalam rangka memutus mata rantai adalah kesadaran kita semua adalah melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang paling pokok. Dan pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Semua komponen yang ada saya kira sudah bersatu padu bagaimana memutus mata rantai. Tapi saya harapkan masyarakat juga bersama-sama. Kesadaran ini menurut saya adalah penting sekali karena untuk melindungi diri pribadi dan sekaligus orang lain. Nah, tentunya Pak In masih pengen punya keinginan yang mungkin belum tercapai atau PR-PR yang mungkin Bapak rasa di masa jabatan saya belum kelar atau masih separuh. Monggo Pak In disampaikan untuk pemerintah ke depan seperti apa PR-nya Pak? Jadi gini, setiap pergantian pemimpin itu ada memori. Ada memori, memori ini sebagai dasar kekurangan-kekurangan saya ke depan supaya dapat dibenahi bukan dibenahi, bisa minimal harapan kita bersama yang tertuang dalam RPJMD dan RPJP Kabupaten Pacitan itu betul-betul bisa dilaksanakan. Ini harapannya adalah ke sana. Sehingga setiap pergantian saya ulangi kembali, Mbak, pergantian pimpinan ada memori setelah terima jabatan. Itu adalah masalah-masalah yang dihadapi selama kurun waktu yang lalu. Yang paling utama apa Pak? Dari paling memori utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Utamanya kemiskinan masih banyak. Masih 13%, bahkan ini adalah tahun 2020 ini naik menjadi 14%. Ya, karena pandemi Pak karena pandemi itu. Nah ini masalah yang kita hadapi. Karena pada prinsipnya pemerintah itu berhasil apabila bisa mengurangi penduduk miskin yang banyak, menurut saya. Karena tujuannya kan melayani masyarakat supaya rakyatnya hidupnya bahagia dan sehat. Iya Pak, selama 10 tahun Bapak menjabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Pacitan, yang dulunya Bapak, Pacitan ini adalah kota kecil Pak ya, kota yang mungkin dari pariwisata, dari pihak manapun tidak diperhitungkan. Nah setelah Bapak hadir, artinya kota ini menjadi kota yang disegani baik di provinsi maupun di nasional. Bahkan kita ketahui peningkatan bidang pariwisata juga luar biasa. Kenapa Pak yang terkesan sekali dari kota Pacitan ini? Jadi gini Pak Win, hari ini ada karena hari kemarin. Ya, hari ini ada karena hari kemarin. Lah
hari esok ada karena hari ini. Sudah barang tentu pejabat-pejabat yang terdahulu, Pak Bupati yang dahulu berupaya semaksimal mungkin bagaimana merubah Pacitan itu. Kami tinggal melanjutkan. Ya, karena potensi-potensi yang ada sudah digagas oleh para Bapak Bupati yang terdahulu. Kami melanjutkan ide-ide beliau bagaimana supaya potensi pariwisata misalnya potensi pertanian bisa berkembang walaupun potensi kelautan berkembang walaupun kami belum bisa juga. Ya, tapi minimal pondasi-pondasi itu sudah diletakkan oleh Bapak-Bapak Bupati yang terdahulu. Kami tinggal melanjutkan. Luar biasa sekali, memang benar-benar beliau ini adalah low profil ya. Tidak membanggakan akunya, tapi adalah hasil kerja dari orang-orang terdahulu gitu Pak, sejarah Pak ya. Sejarah, tidak bisa dilupakan. Iya Bapak, setelah ini, setelah Bapak purna, apa nih gambaran yang mungkin Bapak kegiatan ataupun kedepannya seperti apa Pak? Ya, saya setelah purna ini akan mengabdi pada masyarakat khususnya di lingkungan saya. Dan akan bercanda dengan keluarga yang waktunya mungkin lebih longgar. Jadi yang jelas bahwa saya ingin bermanfaat di lingkungan saya. Apakah hanya lingkungan, apakah kita tidak bisa sowan lagi Pak? Ya bisa, monggo. Ke tempat saya mengharapkan silaturahmi tidak putus. Karena jabatan. Tapi silaturahmi tetap, tapi diri saya abdikan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat. Hanya itu intinya ke sana. Saya lebih senang kalau bisa bermanfaat di lingkungan saya. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa, intinya Bapak ini setelah purna juga tidak menutup diri, masih membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat untuk bersilaturahmi Bapak ya. Baik. Saya lebih senang Mas. Baik Bapak, apa di akhir masa jabatan Bapak ini, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Monggo Bapak sampaikan. Jadi gini, yang pertama saya terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Pacitan yang telah bekerja sama bersama-sama bagaimana membuat Pacitan lebih baik. Nah ini saya bangga dan terima kasih. Termasuk saran kritik ini menurut saya adalah masukan demi kebaikan. Dan saya sudah barang tentu apa yang kami capai RPJMD yang telah ditentukan ini ternyata masih banyak yang belum tercapai. Nah, oleh karena itulah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidakmampuan kami dalam rangka merealisasi RPJMD itu. Yang itu adalah indikator dan ukuran Mbak Win, ukuran keberhasilan. Oleh karena itulah jadi kami simpulkan yang pertama saya terima kasih kerjasamanya kepada seluruh warga masyarakat termasuk pejabat-pejabatnya. Dan yang kedua saya mohon maaf atas segala kekurangan kami baik yang disengaja maupun tidak, utamanya kesalahan-kesalahan yang saya perbuat di masa yang lalu. Baik Bapak, sebelum closing saya ingin mengetahui sebenarnya Bapak ini kan dikenal sangat sederhana. Artinya setiap ada orang monggo, terima kasih dan juga ini. Apa sih Pak sebenarnya filosofi hidup ini Bapak? Ya artinya kita kan harus mengurangkan orang. Saya lihat diri saya sendiri kalau tidak diurangkan orang kan jadi juga. Nah itu harus mengurangkan. Mengurangkan orang itu menurut saya adalah wajib. Karena sesepuh-sesepuh kita telah memberi contoh, memberi teladan, ini adalah harus kita tiru. Menghormati orang itu menurut saya adalah penting sekali. Mengorangkan orang ya Pak, sederhana tapi memang sulit dilakukan. Termasuk saya tidak bisa juga. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita dengan di sela-sela akhir masa jabatan Bapak Bupati. Di balik torehan dan prestasi sebagai Bupati Pacitan, 1 dekade terakhir Bapak Indar Total tetaplah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Namun kita ketahui bersama, beliau telah membuktikan bekerja keras, berjuang dalam melaksanakan tugas dan amanah masyarakat demi Pacitan yang lebih maju dan sejahtera. Satu hal yang pasti, Bapak Indar Tarto telah menancapkan standar pembangunan sosial ekonomi masyarakat Pacitan yang adem, ayem, dan tentrem, yang terus harus kita rawat, kita jaga untuk Kabupaten Pacitan ke depannya. Bapak, kami JTV Pacitan juga
berterima kasih dan juga mohon maaf apabila selama mendampingi pemerintahan Kabupaten Pacitan sebagai jembatannya masyarakat kami banyak salah. Berita-berita kami mungkin ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Enggak, itu saya terima kasih. Saya bersama kru mohon maaf dan juga terima kasih atas bimbingan kami selama ini. Dan tentunya selamat paripurna Bapak. Semoga perjuangan Bapak akan tetap menjadi sejarah Kabupaten Pacitan dan semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun Bapak dan mungkin ada kenang-kenangan dari kami dari Jiri Pacitan. Malah repoti. Monggo Mas Edwin. Iya. Monggo disampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Nggih jumpa. Nantikan bincang-bincang kami selanjutnya dalam episode berikutnya. Saya mewakili kerabat yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.